Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami saat ini Tuhan boleh berkumpul tempat ini Tuhan, dan bertahan pada Tuhan. Saudara kami semua Tuhan, dengan selamat, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami Tuhan berdoa buat saudara kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau antar mereka hingga tiba di tempat ini dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan bila Tuhan saudara kami akan mulai ibadah ini, terlebih dulu Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan, Kau sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami, menguasai kami Tuhan, memimpin kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, tengah, dan selesainya ini Tuhan, dalam tangan kuat kuasa-Mu kami serahkannya Tuhan, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau di surga kami. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ada, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu
Besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tuhan, sungguh Tuhan sangat baik, terlalu baik bagi kita semuanya. Patutnya kita selalu bersyukur pada Tuhan buat kasih setia-Nya yang selalu baru setiap bagi kita semuanya. Kita memuji Tuhan dan pujian Tuhan Yesus baik.
sudah kasih setiamu Tuhan, jadikan anakku begitu. Hari berganti hari, tetapku lihat kasih-Mu terakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada bersudah kasih setiamu lakukan amat menjadi hidupku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Aku tak berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh Tuhan, kita akan ngomong pujian dan pujian Allah sumber damai sejahtera. Sungguh Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus saja ada
damai sejahtera yang kekal, yang abadi. Nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Di saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Ajar kami Tuhan membunuh Tuhan yang kuasa.
Untuk firman Tuhan dibawakan oleh Mbak Eli, dan nanti kami kembali kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Benar, besarlah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah segala jalan-jalan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa, atas kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih kami telah memuji nama-Mu Tuhan, kami telah memuliakan Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus-Mu Tuhan, bagi kami Tuhan Kau singkapkan Tuhan kebenaran firman-Mu, untuk kami dikuatkan, untuk kami didewasakan, dan untuk kami dimenangkan Tuhan Yesus melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan selanjutnya ibadah sore ini dalam tangan kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai surga kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat sore. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama. Kita memulai Home Bible Study atau pendalaman Alkitab dari rumah ke rumah. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Handoko dan keluarga yang membuka pintu rumahnya untuk kita sekalian, untuk kita dapat bersama-sama berbagi firman Tuhan. Dan seperti yang Bapak Ibu mungkin di grup ada ya, kita akan mempergumulkan surat Petrus ya, pasal 1-5 sepanjang tahun ini. Dan ini yang menjadi kerinduan setiap kehidupan kita, untuk kita semakin bukan hanya mengerti, memahami, tetapi juga mengalami ya firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka bersama dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Kita akan baca mulai dari ayat 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2 saja. 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 1 dan 2. Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pembukaan HBS ini kita akan melihat, kalau dikatakan di ayat 1 tadi, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Secara tradisional atau pemahaman umum, kita dapat seringkali mendapat informasi ya tentang penulis Petrus ini, ya tidak lain adalah Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ini nama yang sangat terkenal, mungkin di kalangan para murid
ini juga yang dianggap sebagai pemimpin karena dia seringkali mengawali sesuatu ketika Yesus bertanya, dia yang menjawab. Ketika Yesus mungkin mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan bahwa dia akan mengalami sengsara dan lain sebagainya, Petrus juga yang menjawab, engkau tidak akan mengalami itu, misalnya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus yang kemudian memakai senjatanya memutus telinga seorang hamba imam besar. Kita melihat inilah Petrus yang dikatakan sebagai seorang Rasul Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bahwa Petrus dalam suratnya tidak sebanyak dari Paulus mungkin atau dari rasul yang lain, tapi sangat berharga untuk setiap kehidupan kita bagaimana Petrus memahami dan Petrus mengenal Yesus dan setelah itu dia banyak memberi nasihat kepada para generasi mendatang. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjumpaan di Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19. Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Kepada siapa Yesus mengatakan ini kalau kita lihat di ayat yang ke-18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di awal ketika pelayanan Yesus, dia bertemu dengan para murid pertama. Dalam perikopnya dikatakan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di sana ketika itu dia sedang berjalan, dia melihat dua orang bersaudara. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi Bapak Ibu saudara kita melihat di mana perjumpaan pertama. Apa panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka dikatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, ini Bapak Ibu saudara. Mulai pertama awal panggilan Yesus kepada para murid adalah mereka untuk menjadi penjala manusia. Dan dalam perkembangannya kita lihat ada Petrus, ada Andreas, dan mereka dua bersaudara, tapi mungkin berbeda karakter gitu ya. Petrus sangat menonjol, sangat terkenal, sedangkan Andreas mungkin digambarkan lebih malu-malu ya dan lain sebagainya. Sehingga yang kita lihat banyak sekali ayat tentang Petrus. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan Petrus, bagaimana dia dipilih Tuhan, bagaimana dia menjadi murid Tuhan, bagaimana dia juga dianggap sebagai pemimpin di antara para murid Petrus dan Andreas. Pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita pun, Bapak Ibu saudara sekalian, bisa bermacam-macam. Ya, ada yang mungkin bisa penampilan di mimbar, pelayanan di mimbar. Ada mungkin yang bisa dikenal orang lebih dari yang lain. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak kelihatan, tidak terlihat, tidak terdengar orang lain namanya, tapi pelayanannya sangat berguna. Pelayanannya sangat bermakna bagi orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali ini pun yang kita lihat dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan seringkali justru bukan didirikan di atas dasar orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal ya di zaman yang lalu ya. Di zaman dulu. Kalau dalam 1 Korintus kita melihat 1 Korintus pasal 1 1 Korintus pasal 1
ayat 26, Pak Iwan. 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Terus, Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. ya, sampai di situ kita melihat Bapak Ibu gereja Tuhan atau tubuh Kristus ini banyak sekali elemennya, pendukungnya. Ya, kalau kita gambarkan sekarang mungkin dari di gereja saja ya, kita melihat ada mungkin yang bisa melayani di mimbar, pengkhotbah, WL, singer, musik, tamborin, kemudian persembahan, kemudian mendoa dan lain sebagainya. Tapi ada juga elemen-elemen yang tidak terlihat. Ya, elemen yang tidak terlihat juga yang mendukung. Ya, para pendoa seringkali justru mereka tidak begitu kelihatan ya, para emak-emak gitu ya, kadang ya mencim-mencim, kadang kalau di gereja itu seringkali mereka mungkin di belakang, tapi justru kalau istilah saudara-saudara kita, mereka itu yang menjadi jimatnya dalam satu pelayanan ya. Kita melihat juga, tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang memang harus tampil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang-orang yang memang harus tampil, seperti contohnya ya Petrus. Nah, Petrus ini memang dia karakternya, kalau digambarkan seperti karakter tuh mungkin ya ada kolerisnya, kepemimpinan, ada juga sanguinnya, ya, di mana dia menjadi orang yang seringkali pertama menjawab. Jadi kalau ada sharing gini mungkin Bapak Ibu kita bayangkan Petrus ini sharing, Yesus mengajukan satu topik sharing, siapa yang mau sharing? Petrus langsung menjawab. Nah, gitu. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Di sisi lain Andreas mungkin tidak mau langsung sharing, dia malu-malu dan lain sebagainya. Nah, itu semua melengkapi Bapak Ibu. Kita tidak harus seperti Petrus, tidak harus seperti Andreas. Kita jadilah diri kita sendiri. Yang penting kita semakin hari semakin seperti Kristus. Ya. Kepada Petrus pun ketika Yesus katakan, apa yang dikatakan orang tentang aku, para murid lain katakan, engkau dikatakan Elia, engkau dikatakan Nabi yang akan datang. Tapi Petrus langsung tastas gitu ya, maktas. Ya, Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Ya, tastas, masih guyu tastas, ya satset tastas ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita melihat inilah karakter seorang Petrus yang kalau kita lihat juga selain dia hebat, selain dia luar biasa, tapi di sisi lain dia seringkali juga terlalu cepat. Apa ya kalau istilah orang sekarang, berbicara lebih dahulu, mikir kemudian, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali berbicara lebih dahulu, merespon terlebih dahulu, seperti orang zaman sekarang, komentar dulu, baru kemudian dipikir. Ya. Habis komentar, kemudian dilaporkan, jadi viral, kena kasus. Nah, dengan jadi kemudian mikirnya carry belakangan. Nah, jadi ini Petrus pun demikian. Karena kita lihat ketika Yesus akan disalib, Petrus inilah yang pertama, aku akan mati dengan engkau. Aku akan mati dengan engkau. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian justru Petruslah yang menyangkal. Petrus menyangkal Yesus. Kita melihat peristiwanya Bapak Ibu. Kita review dalam Matius pasal 26. Matius pasal yang ke-26 dari ayat 69. Silakan Pak Iwan. Matius pasal 26 ayat 69. Ya. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar
di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat seorang Petrus yang mengawali semuanya, punya inisiatif, punya semangat, ya, tapi kemudian di momen-momen yang menentukan justru dia yang menyangkal Yesus. Bapak Ibu, kita bisa tarik mungkin pengalaman secara sederhana bagaimana eh, kita mengikut Tuhan artinya bukan hanya tentang emosi kita yang terus dibangun ya. Bukan hanya tentang semangat kita yang terus digelorakan, tetapi bagaimana tentang iman kita di saat-saat yang justru menentukan, di saat-saat yang mencemaskan. Disitulah seringkali justru orang yang tadinya sangat semangat melayani Tuhan, tadinya orang yang sangat tampak ya, sangat kelihatan lah begitu ya. Ketika dihadapkan pada satu ujian ya, ujian justru kemudian dia memilih untuk menyangkal Yesus. Dalam konteks sekarang mungkin bukan berarti kemudian kita menilai bagaimana, tetapi kadang orang-orang yang mungkin karena tawaran harta, jabatan, pasangan hidup, dan lain sebagainya, awalnya dia semangat melayani ikut Tuhan, tapi kemudian ketika di saat-saat penentuan, di saat-saat yang mencemaskan itu dia memilih untuk menyangkal Yesus. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita beriman pada Tuhan Yesus itu bukan sekedar tentang apa yang kelihatan di luar. Ya, di saat kita bareng di gereja mungkin semangat. Ya, kalau kita bareng-bareng di gereja, semua memuji Tuhan, itu rasanya semangatnya sangat bergelora. Tetapi bagaimana saat kita sendiri, saat ada masalah, saat diperhadapkan pada pilihan demi pilihan, kalau dalam istilah di Yoel atau mana tuh, saat orang di lembah penentuan. Kita nggak pernah tahu lembah penentuan kita itu apa. Misalnya tentang memilih pasangan hidup, misalnya kalau orang anak muda, atau misalnya tentang memilih jabatan, pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Itulah kita melihat jangan sampai kita melupakan Yesus dan menyangkal Yesus. Seperti Petrus, kita melihat justru ketika dia yang paling semangat, justru mungkin dialah yang kemudian kalau istilahnya itu di Lukas pasal 22, Lukas pasal 22, ini ayat yang menjadi juga peringatan bagi kita sekalian. Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat yang ke-31. Lukas pasal 22 ayat 31. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kedua, Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." ketiga, Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." iya, sampai di sini kita lihat ayat yang mungkin sering kita lewati ya kalau dalam peristiwa penyangkalan, yaitu di awal
Yesus sudah katakan ini ibarat seperti orang wanti-wanti atau weling gitu ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Di antara sekian banyak murid, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa Yesus hanya katakan kepada Simon? Artinya bahwa memang yang akan dialami Simon Petrus di waktu itu memang sangat berat. Maka Yesus sudah wanti-wanti, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, dari ayat ini kemudian kita kembali belajar bahwa ketika kita berada dalam iman di dalam Yesus, mungkin kita ya kemudian juga peringatan kepada diri sendiri juga ya kalau kita sudah melayani Tuhan, dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Artinya bahwa di satu sisi kita mendapat berbagai macam berkat Tuhan, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat ayat ini, lihat iblis juga melihat gitu ya. Iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Maka kita benar-benar perlu berada di bawah tangan Tuhan yang kuat kalau istilah saya itu. Tidak menonjolkan diri, tidak merasa diri kuat. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus itu, lihat, barang siapa yang berpikir bahwa dia berdiri teguh, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Artinya kita pun demikian Bapak Ibu saya sekalian. Mungkin contoh sederhana lah misalnya. Kadang saya juga seperti itu, kadang rasanya sangat sehat gitu ya, rasanya ya, sangat sehat. Wah, puji Tuhan saya tidak sakit-sakit ya, dalam hati. Tidak tahu besoknya sudah flu, sudah pusing, dan lain sebagainya. Artinya, seringkali kita membanggakan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Hati-hati, ya, firman Tuhan katakan, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Itu yang dikatakan Yesus pada Petrus. Tapi Yesus katakan apa lagi? Lihat, aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Artinya Yesus sudah melihat ke depan. Oh, ternyata Petrus akan mengalami satu kegagalan dalam dia menyangkal Yesus. Tapi kemudian Yesus juga melihat bahwa Petrus akan insaf. Ini yang penting. Setelah Yesus katakan, apabila engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam pengertian ini, dalam pelajaran ini kita kemudian memahami dalam mengikut Tuhan tidak mudah, ya. Apalagi kemudian kita dipakai melayani Tuhan, baik di gereja, baik di luar gereja, kita dikenal sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ketika kita pun mengalami kegagalan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau Yesus katakan insaf. Kalau kita sudah sadar, sudah insaf, Yesus katakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita melihat di sini dalam kita mempelajari 1 Petrus, penulisnya bukan penulis yang sempurna dalam arti tata bahasanya sempurna, perilaku perangainya sempurna. Petrus bukan, kalau menulis itu bukan seperti Paulus yang seringkali sistematis, ya, dari kalangan yang terdidik, terpelajar, tapi Petrus ini seorang nelayan yang dipanggil Tuhan menjadi muridnya, yang pernah menyangkal Yesus, tetapi dia insaf, dia bertobat. Sehingga satu hal yang Yesus katakan, kita melihat di Yohanes pasal 21, 20, ya, Yohanes pasal 21 ya. Mulai ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. J. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat setelah peristiwa penyangkalan, Petrus, puji Tuhan ya, dikatakan Yesus melihat Petrus kemudian sadar, insaf, dia kembali kepada kumpulan para murid. Dia tidak memilih jalan seperti Yudas misalnya, setelah dia mengkhianati, kemudian Yudas bunuh diri, menghabisi nyawanya sendiri. Tapi Petrus kembali kepada kawanan, kemudian dia juga dikatakan kembali bersama-sama para murid. Dan kita melihat ketika dalam satu peristiwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan, terjadi cakap-cakap, ya, terjadi dialog antara Petrus dan Yohanes. Ini dialog pribadi, ya, japri. Nah, kemudian setelah sarapan, Yesus katakan kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ditanyakan. Kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau mengasihi aku. Kemudian Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Kedua, Yesus bertanya pula, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jawab Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kemudian kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa sedih, Bapak Ibu Saudara sekalian? Salah satu penyebabnya, kenapa sedih ketika ditanya 3 kali? Diulang-ulang. Lalu, ada lagi? Mengingatkan pada apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Penyangkalan. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Yesus tanya 3 kali lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibalik lagi. Memorinya Petrus dikembalikan lagi ke peristiwa saat penyangkalan. Satu kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Pak D sama Bu D itu ya lagi japri, lagi ngobrol berdua, kemarin waktu HWA ya. Kemudian Bu D tanya, apakah engkau mengasihi aku, Pak? Gitu kan. Pak D, tentu saja, ya. Tanya lagi. Sampai 3 kali. Nggak tahu Pak, dia akan sedih atau malah mangkel itu ya. Ditakon-takon, Pak. Ya, itu ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau dalam hati ini, dalam konteks ini, Petrus sedih karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu saudara sekalian berapa banyak kita sudah menyakiti hati Tuhan. Ya, dalam hidup ini sepanjang umur kita, sekarang mungkin Bapak Ibu sudah berapa puluh tahun, sepanjang umur kita sampai sekarang, entah berapa banyak yang sudah kita lakukan, pikirkan, katakan itu menyakiti Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan datang dan dia kemudian tanya pada kita, apakah engkau mengasihi aku? Maka
seperti juga sapaan Yesus pada kita, pertanyaan Yesus, dan biarlah kita juga bisa merasakan ya apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita, bahwa lebih dari apapun Yesus itu lebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Jika kita bersalah, berdosa, Dia ingin kita seperti juga Petrus, kembali ke kawanan, kembali kepada para murid, insaf, dan setelah engkau insaf dikatakan oleh Yesus, kuatkanlah saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dari pelajaran ini kita belajar ya, bagaimana setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi tidak lepas dari yang namanya pernah lemah, pernah jatuh, pernah bersalah ya, dalam skala apapun. Kita tidak perlu kemudian membanding-bandingkan sama orang lain, wah kesalahannya dia lebih besar dari saya, kesalahannya saya lebih kecil. Ya, kita bayangkan kalau para murid membanding-bandingkan, ya Petrus membandingkan dengan Yudas, wah Yudas kan lebih salah dari saya, ya dia mengkhianati. Tapi kita melihat sepanjang ayat ini, sepanjang kisah Petrus, dia tidak pernah mengatakan hal itu. Kita bisa salah, kita bisa pernah mungkin jatuh, kita bisa pernah berdosa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita juga memiliki satu kerinduan ya untuk insaf, kemudian kita bisa menguatkan yang lain. Hendaknya kasih Tuhan itu yang selalu kita ingat, kasih Tuhan yang selalu menyapa kita, kasih Tuhan yang selalu memulihkan kita. Dan itulah seorang Petrus, seorang penulis dari surat-surat yang akan terus kita pergumulkan sepanjang 2024 ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Ya, kita bisa nanti sharing baik tentang pengalaman hidup kita. Dan untuk yang pertama, kami mempersilahkan kepada tuan rumah ya. Semoga Tuhan, kembali saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu, anak-anak, anak Daniel, anak Joanna, sudah mau menghadiri ibadah HBS saat sore hari ini. Dan kami mohon maaf bila dalam menyediakan tempat atau apa nantilah kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ya. Kami bersyukur semua ini karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pada saat sore hari ini kita juga dapat berkumpul kembali, khususnya kami, saya sama Antoko ketemu lagi sama Iya ini, berkumpul lagi sama Iya ini. Semua karena kemurahannya dari Tuhan. Mungkin saat ini baru Miguel ya, mungkin nanti di lain waktu Andin keluarga ke sini. Saya harapkan begitu. Tapi ya nggak begitu diharapkan karena ya kondisi juga ya. Kalau secara manusia sih ya kangen banget. Kadang juga kalau dipikir-pikir udah rencana mau kesini tapi nggak jadi. Kadang ada rasa kecewa juga sih. Tapi dikembalikan lagi kepada Tuhan. Mungkin Tuhan kasih yang terbaik di balik semua itu. Nanti suatu saat pasti bisa berkumpul lagi. Tuhan izinkan
semua itu diserahkan kepada Tuhan aja. Mohon doa saya dimanapun, anak-anak, menantu, cucu juga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kiranya itu aja. Terima kasih Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya belum bersaksi ya di gereja. Saya selalu ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan setiap awal tahun. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi Ibu Penasehat, keluarga Bapak Elman, istri, anak-anak di Salatiga, Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga untuk saudara-saudara saya GPGH yang sangat saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bila mana dalam 1 tahun ini saya ada kesalahan kepada Bapak Ibu Saudara semua, saya mohon maaf yang sengaja dan tidak dengan disengaja, perbuatan ataupun perkataan. Terima kasih Pak Yesaya untuk sore hari ini firman Tuhan tentang Petrus, tentang penyangkalan, menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Betapa tentang keimanan saya kepada Tuhan Yesus. Dari saya lahir, saya memang dari keluarga Kristen. Bapak Ibu saya Kristen semua, tapi saudara dari bapak ataupun ibu ataupun nenek semua Muslim. Memang dari bapak sama ibu saya saja yang Nasrani. Saya terlahir Kristen dan saya dibaptis percik pada umur kelas 5 SD. Saya di Banjarnegara. Waktu itu saya memang gereja kami Protestan ya. Dengan berjalannya waktu, saya beragama Nasrani dari SD, SMP, SMA. Bapak Ibu, setelah SMA, saya mempunyai dosa. Saya menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu penasehat tahu. Saya menikah secara Muslim dulu. Awal, saya sama aja saya menyangkal Tuhan. Hati saya sedih waktu itu memang. Tapi entah kenapa, saya cuman memang waktu itu tidak ada pengucapan syahadat, tapi tetap saja kalau saya nikah secara Islam, saya menyangkal Tuhan. Saya masing-masing dengan Mas Nana, suami saya dulu. Tapi selama saya pernikahan dengan Pak Nana, sampai saya punya anak Alvin umur 3 tahun kurang lebih, saya tidak pernah ke gereja. Saya di rumah. Waktu itu adik saya Lilis pulang dari Palembang, dia sudah mulai beribadah di gereja Pantai Kosta, Gunung Hermon. Adik saya sering lihat berangkat, dia suka cita, saya bilang, gimana dek gereja di situ? Ayo mbak, kita sama-sama ibadah. Ya, nanti saya pasti ibadah. Waktu itu saya masih tinggal di Honggoderpo, saya masih bareng sama Mbak Sri, kita 2 keluarga di situ. Suatu saat saya pingin ibadah. Saya bawa anak saya Alvin, waktu itu kecil sejoana, masih kecil lagi mungkin. Saya bawa persekutuan doa. Setelah saya beribadah, mulai beribadah, saya ada kerinduan saya. Puji Tuhan, saya diinsafkan sama Tuhan. Hati saya rasanya kangen lagi sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, saya diizinkan sama Tuhan, saya kembali. Saya dibaptis oleh Bapak Gembala waktu itu. Saya bersama ibu saya. Puji Tuhan, Tuhan telah bawa saya kembali. Tuhan mengizinkan saya untuk bertobat kembali. Iman saya boleh dibenarkan kembali dengan Tuhan. Setelah itu, setelah saya sudah dibaptis dengan ibu saya beribadah seperti biasa, saya melayani Tuhan. Iman saya kembali digoncangkan. Saya menyakiti hati Tuhan kembali. Tapi Tuhan begitu baik sama saya.
Walaupun saya berapa kali, 2 kali saya menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tetap tidak lepaskan saya. Saya tidak diizinkan keluar dari kawanan domba. Saya bilang, Tuhan maafkan saya. Sebagai manusia saya banyak kekurangan. Tapi puji Tuhan, dari doa keluarga pastori, keluarga besar saya, dan mungkin seluruh jemaat. Walaupun saya menyakiti Tuhan yang kedua itu, saya tetap ingat Tuhan. Saya tetap terus beribadah. Saya tetap terus melayani. Saya tetap mendidik anak-anak saya di dalam Tuhan. Saya ingin anak-anak saya tidak lepas iman dari Tuhan Yesus. Kerinduan saya cuma ingin anak-anak saya bersama Tuhan sampai selesainya. Dan saya terus berdoa, itu permohonan Tuhan, itu permohonan saya kepada Tuhan seperti itu. Makanya dari itu saya selalu berdoa, saya bergumul, saya selalu minta doa Ibu Penasehat dan semua saudara-saudara saya, doakan saya, doakan anak-anak saya supaya dalam mencari pasangan hidup mereka satu iman. Jangan sampai kesalahan saya dulu terjadi dengan anak-anak saya. Saya bilang Tuhan, saya nggak minta harta yang banyak, saya nggak minta apa, suami pun saya nggak minta. Saya cuma minta anak-anak saya mendapatkan istri yang sesuai firman Tuhan. Untuk saya ingin anak-anak saya selalu di dalam Tuhan, tidak melepaskan iman sama Tuhan. Saya ingin saya dan seisi rumah saya sampai anak cucu buyut saya nanti beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Firman ini sore hari ini sangat mengingatkan saya kembali, bukannya kita terus mengingat hal-hal yang buruk ya Bapak Ibu. Cuman kita mengingat kembali dahulu saya pernah salah. Tapi Tuhan begitu sayang sama saya, begitu sayang sama keluarga saya. Hingga saya saat ini, detik ini, saya masih beribadah. Saya masih di dalam kawanan domba di GPGH. Saya tidak lepas keluar. Saya tidak lepaskan iman saya, tapi saya tetap di dalam Tuhan. Hingga saat ini saya minta terus dukungan doa Ibu Penasehat buat saya, Bapak Ibu Gembala, dan saudara-saudara semua untuk saya, keluarga saya, dan keluarga besar saya. Untuk tetap di dalam Tuhan. Untuk tetap mengasihi Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk selalu doa yang disampaikan Tuhan buat keluarga saya, khususnya untuk anak-anak saya. Dan anak-anak saya juga titip salam bagi Ibu Penasehat, Bapak Ibu Gembala, juga untuk saudara seiman semua, terkasih. Berterima kasih atas doa yang telah disampaikan bagi anak-anak kami di luar kota. Puji Tuhan, kiranya kesaksian saya sore hari ini mungkin dari Bapak Ibu punya kesalahan, mungkin pernah menyakiti Tuhan, menyangkal Tuhan. Ingatlah untuk tetap ingat Tuhan dan insaf dan kembali sama Tuhan. Karena seburuk apapun dosa kita, seburuk apapun mungkin kita menyakiti Tuhan, yang tadi dikatakan Bapak Gembala, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencari kita. Jangan kita jauh, jangan kita lepaskan iman kita, itu saja. Terima kasih. Demikian kesaksian saya pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini ingin mencurahkan isi hati dari apa yang tadi saya terima dari pembelajaran Alkitab di sore hari ini dibawakan oleh Bapak saya tentang meneruskan dari sepenggal dari pembelajaran di sore hari ini tentang kalau kita beribadah, jadi
saya beribadah, nanti setelah seperti dari pembelajaran home Bible study ini, saya keluar dari sini itu sebetulnya saya mau bertanya dulu dengan Pak Yusaya, apa sih harus gimana kalau setelah keluar ini, apa kita turut dunia atau kita masih selalu berpegang teguh gitu ya, seperti itu. Tapi pengetahuan saya sih tetap berpegang teguh ya Pak Yus. Jadi saya melaporkan kepada Pak Yus. Seperti itu. Jadi apa fenomena kalau di sini ya, suasananya hati saya ya, terutama kalau berkumpul seperti ini tuh saya merasakan ketenangan. Pertama, kedua karena dari sekolah minggu dididik untuk memuji Tuhan, berdoa, terus dan apa ya, memuji Tuhan, berdoa, terus mendalami firman, renungkan juga ya. Jadi ke remaja dan umum juga terus mendapat kekuatan. Saya mendapat kekuatan spiritual, roh saya, jiwa saya, membantu kesehatan saya, fisik saya juga ya. Jadi fenomenanya itu seperti ini, bagi saya sungguh menguntungkan gitu, ibadah dengan Tuhan itu menguntungkan. Terus yang mau saya sampaikan juga, ketika keluar dari sini, saya baik di jalan, di rumah, atau selanjutnya sampai beribadah lagi, saya bertemu dengan orang-orang lain kepercayaan. Ya, Konghucu, Hindu, Buddha, Muslim, Katolik, juga ada. Jadi berbaur gitu ya. Kalau dengan kita itu, kita ya, saya tenang di sini bisa mencerna, bergaul gitu ya. Bicaranya itu keangkuhan hidup gitu ya. Mata gitu ada semua. Jadi di luar itu, dunia itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau orang yang mungkin saya itu lemah imannya ya, punya iman itu kecil ya, biji sesawi. Tapi saya pegang terus, katanya bisa memindahkan gunung ya. Nah itu saya pegang terus buat kekuatan saya di mana-mana. Jadi saya mau mencurahkan isi hati saya seperti itu. Ketika bertemu mereka, kita ikut-ikutan gitulah ya. Kalau misalkan menjaga kekudusan, baik bicara, lidah maupun pikiran, itu agak bimbang ya, karena kita juga dalam interaksi berbicara dengan mereka itu kita ikut, jadi ikut merasakan juga atau apa gitu. Nah, seperti yang saya sekarang ini alami di sini juga, itu bisa disebut mungkin pergumulan bagi saya ya, bagi saya itu pergumulan juga. Dan setelah pergumulan itu ya minta kekuatan Tuhan, yang iman kecil itu saya pegang terus ya, mungkin sampai sekarang saya juga masih bisa melayani Tuhan, itu kekuatan saya. Contohnya terus bersekutu baik di gereja, kalau di home Bible di luar seperti ini, itu membantu saya misalkan ya bisa dibilang mereset semua apa yang relasi yang hubungan-hubungan yang ada masuk ke dalam diri saya, itu bisa di reset waktu memuji, waktu menyembah, berdoa, itu bisa kita mereset ya. Tapi setelah berrelasi di sana lagi, itu banyak lagi sih, memang terus sampai mungkin sampai akhir zaman. Tapi kalau belajar dari firman Tuhan itu banyak sekali kekuatannya, baik senjata Allah ya, dan senjata Allah, firman Tuhan, perisai iman, ketopong,
kasut, terus ini ikat pinggang, baju sirah, ya kayak mau perang gitu lah ceritanya. Terus keluar itu awalnya kalau ingat ya mau perang terus perang terus di sana ya, jadi gitu. Baik sadar maupun tidak, kalau sudah berrelasi di luar, saya eh, sadar juga kalau sudah mengucapkan yang buruk, misalkan lidah ikut buruk gitu ya. Nah, tapi untungnya saya beribadah itu ya bisa di reset di sininya itu, bisa nggak terlalu sesat, tidak terlalu terjerumus ke jatuh gitu ya. Tuhan itu baik, jadi misalkan jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi ya. Mungkin isi hati saya di sore hari ini tentang pembelajaran dari Pak Yus. Oke, terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin bisa menangkap ya Bapak Ibu. Di lingkungan bersama orang Kristen, sama-sama satu gereja, rasanya enak. Jadi rohani semua gitu kan. Di luar dengan berbagai macam orang. Kadang kalau mau ngomong kasar ya ikut kasar, kadang mau bohong ya ikut bohong, kadang mau apa ya. Rasanya nggak ada satu kekang, nggak ada sesuatu yang apa ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami juga ya. Silahkan, nah itu Bapak Ibu dapat membantu Pak Iwan bagaimana agar tidak, kalau ibaratnya tuh jadi Kristen on off ya. Maksudnya di gereja on, nanti belakang sudah off lagi, lupa kan. Kadang kan kita seperti itu ya, kalau orang Kristen kadang pikir kalau di gereja tuh ya kerajaan Allah, di luar tuh kerajaan dunia, padahal semua itu ya ada dalam kendali Allah. Nah, bagaimana kita, tipsnya mungkin tips-tips praktis Bapak Ibu saudara sekalian mengalami di luar, pengalaman dengan orang-orang dalam dunia pekerjaan pasti mengalami seperti pergulatan seperti itu, pergumulan. Monggo, ya Bapak Ibu, silakan. Oh, Nggak berani apa, menanggapi, nggak berani ngomong, lebih baik diam aja mungkin. Sementara diam, bertahan diam. Diam tapi sama berdoa gitu, mohon kekuatan mungkin gitu. Saya ya udah dalam hati. Bawa perisai ini. Mungkin itu ya. Saya tidak sering gitu. silakan Bapak Ibu. Saya Ya, praktis. apa ya? Ya juga ngalami gitu sih marai. Oh, karena apa ya? Memang kalau di atmosfer mungkin ya, atmosfer di gereja tuh rasanya tuh memang kayaknya tuh memang kita harus rohani. Di gereja kan rasanya kita harus rohani. Wah, rohani gini-gini bisa, kalau bisa kan bahasa roh, wah gitu kan. Dan juga di luar ya kadang orang itu apa kan ya, ditibakan suatu keadaan yang kita itu mengambil keputusan, karena di luar itu kan kita kan menghadapi orang kan banyak sifat, banyak di luar itu kan apa, pergaulannya tuh gimana ya, bermacam-macam lah. Bermacam-macam itu maksudnya gini, kalau di lingkungan sepak bola ngomongin sepak bola, lingkungan perayaman ngomongin ayam, ya kan, ngomongan kerjaan ngomongin kerjaan, ya itu kan. Nanti ini ngomongan di burung ngomongin burung, gitu kan. Iya, tapi kita punya kalau ake yo, ake. Tapi kita kan punya itu, punya apa? Punya namanya bijaksana lah dalam mengambil suatu apa? Suatu keputusan, suatu ngomongan itu kan. Ya memang kebanyakan di luar itu biasanya orang kan kadang ada yang egonya tinggi. Egonya tinggi. Kalau enggak disapa, enggak mau nyapa.
kalau dia nggak mau kita senyum dulu, ngomong dulu, dia nggak mau. Kadang udah jajaran aja, diem aja kan gitu. Nah, ya kita ya nggak mau nyalami, kita nyalami. Ya itu baik kita nyalami dulu lah kan. Ya ngomong dulu, buka suasana yang ibaratnya kita tidak perlu rohani banget, tapi ya keadaan yang enak lah, enak maksudnya tuh menunjukkan kalau kita itu orang Kristen ya seperti itu, gitu aja. Karena kalau kan ada pernah saya dengar ngomong-ngomong itu kan, ngomong Kristen kok galak timen ya, gitu kan. Ada orang Kristen kok nyengit. Berarti kan ada sesuatu kok orang Kristen kok nyengit, orang Kristen pemarah itu kan berarti kan ada sesuatu yang beda, ya kan? Tapi kalau kasih honornya gini ya, itu kan individu orang, bukan ajarannya ya. Individu orang itu memang dia tuh bisa kebawa emosi dari diri, nggak tahu kita itu spontan tuh emosi gara-gara sesuatu yang kita nggak pas di artian bisa aja marah gitu, bisa itu ego kita. Tapi kalau ajarannya Kristen memang mengasihi gitu. Ya gitu aja lah mungkin lah. Itu saya. Ya karena juga pelayanan juga saya juga bingung sih. Saya pelayanan itu aslinya itu melayani Tuhan atau melayani manusia, itu saya tergocok bingung. Apa semua di gereja dobrak-dobrak itu saya tuh aslinya tuh saya tuh melayani Tuhan yang benar. Saya tuh sendiri saya sendiri. Karena tiba itu saya sudah pernah bilang sama Om. Ya jadi orang pelayanan itu soal bingung piye, makanya gak ya. Satu sisi tuh dituntut kita tuh untuk hidup kudus pelayan Tuhan. Tapi sementara ini kita itu hidupnya itu ya begitulah. Kalau di gereja itu kayak sih kayak yo wae rasanya ini malaikatnya dililing ya. Tapi kalau di luar ya separuh. Ya Tuhan yang tahu lah ya. Ya intinya saya tuh sebisa mungkin saya mau berbagi diri saya supaya saya itu layak untuk melayani Tuhan, gitu aja. Takutnya kayak saya seperti Lucifer kan dekat sama Tuhan atau jatuh. Kan takutnya gitu kan, ngerinya kan gitu. Dekat sama Tuhan, nyembah Tuhan, begini, atau campruknya. Gitu. Nah itu, semakin tinggi kita tuh memang harus rendah hati. Ya saya masih belajar hal seperti itu. Terima kasih Om Yes. Terima kasih Pak. Oke. Pak Ibu ada lagi mungkin? Tinggal mulai mungkin ya. Itu lagi. Oh. Selamat sore buat Ibu Bapak sekalian Jemaat Gunung Hermon. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan uji kemarin mau Natal tanggal 23 pas saya ulang tahun itu. Saya nggak tahu gimana, apa itu memang ujian buat saya, apa memang itu saya yang kurang ngurus diri saya ya. Saya waktu tanggal 23 itu saya kena yang nggak tahu ya penyakit apa, tangan saya ini semua luka, 5-5-nya ini. Terus saya bilang kenapa ya Tuhan? Saya bilang kok tangan saya kayak bengkak. Enggak bengkak tapi nanah semua. Yang kiri ini saya juga udah cerita sama Mbak Sri sama Mbak Yuli juga itu. Sampai tanggal 23, 24, 25 saya ke gereja itu, saya kan siapa mau salaman ya sama saya itu Mbak Vera jangan salaman, saya lagi sakit tangan saya bilang gitu. Saya nggak mau sampai orang lain lihat tangan saya itu semuanya itu nanah. Nggak tahu itu Tuhan kasih ujian buat saya itu ya. Tapi saya bilang ya Tuhan kenapa ya? Saya bilang itu saya makan saya biasa, apa memang lingkungan saya bilang itu ya.
tanggal 26. Terus saya bilang, udah saya Fetri, mah gimana mah, sehat, puji Tuhan sehat. Tapi saya nggak mau ngomong kalau tangan saya sakit. Nah, udah gitu mama lagi ngapain, coba video callan. Bilang gitu, kok rasanya ora penak teman katanya, apa dengerin suara mama beda. Suara yang sakit sama yang sehat teman katanya. Terus bilang, nggak apa-apa, udah mau video call Mbak, video call. Saya lihat nggak saya giniin kepala jidat saya itu. Jadi dia ngelihat saya giniin tangan. Astaga, mama kenapa tangannya itu? Saya bilang, mama nggak tahu, saya bilang itu. Apa kena minyak, apa kena enggak. Tiba-tiba aja muncul, saya bilang itu kan. Akhirnya, mama udah berobat. Udah, saya bilang, tapi nggak ada perubahan, saya bilang itu. Udah beli obat, udah. Ya wis, engkau takon anah, katanya gitu ya. Di apotek mungkin ada obat yang seperti lukanya mama itu. Ternyata dikasih tahu bilang sama Ana, nggak ada vet ini, nggak ada obat kayak gitu. Tapi kalau sampai resep dokter, saya nggak bisa ngasih, nah gitu. Saya bilang ya sudahlah, saya bilang itu nggak apa. Terus gimana mama? Udah, bagaimana Tuhan? Saya bilang saya udah pasrah ya, tangan saya udah habis Natal, mau tahun baru saya pasrah. Ternyata kan kemarin cuti bersama masih berlangsung di rumah sakit puskesmas masih tetap berjalan itu. Akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya berobat kemana ini ya, saya bilang itu. Nah, lalu pas tanggal 31 sorenya itu, saya ngebet sekali itu tangan saya, aduh rasanya gimana ya, sakit banget itu buat megang air, dingin air panas itu sampai ke jantung itu, nyurut. Akhirnya saya bilang, saya lihatin Tuhan, ini kah saya bilang cobaan buat saya, mau menjelang tahun 2024 ini. Tanggal 31 sore, saya bilang tolonglah dok, Tuhan, saya bilang gitu. Saya minta jalan keluarnya. Dari Tuhan lah bagaimana caranya saya akan jalani. Tanggal 31, tanggal 1-nya saya sempat masak. Saya masak juga nangis itu saking megang air, megang sabun, berambang bawang, jualah kayak cuma ini sama ini masih ada ini. Masih ininya. Terus sama kaki saya juga masih itu. Tanggal 1 itu saya ngini sama Mbak Yuli. Aduh Bu Mama kenapa itu sakit, saya bilang gini, udah berobat udah. Terus saya malamnya pulang dari sana sore, nggak ada kendaraan, saya pulang, saya bilang Tuhan, saya duduk, saya bilang saya di bawah kaki Tuhan, saya minta jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, cara bagaimana, saya bilang ini besok saya udah mau beraktivitas jualan lagi, masa tangan saya kayak gini kan, mungkin orang juga mau beli juga kan malu ngelihat nanahnya saya semua itu. Puji Tuhan, semalaman saya berdoa tanggal 1 malam itu, terus saya bilang gini sama cucu saya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama penyakit sama saya itu, sama semuanya itu, sama yang kecil itu. Saya bilang astaga, saya bilang ini mau besok, saya bilang uang dari mana ya, saya bilang gitu ya, uang pas-pasan, saya bilang gitu. Terus cucu saya si Tessa ini bilang gini, mah rumah sakit enggak? Iya, saya bilang saya mau ke rumah sakit. Di mana puskesmas? Nanti ke puskesmas lagi katanya nggak ada perubahan kan, dia bilang. Enggak, ini saya bilang. Ya udah Omah pakai uang aku aja nih kata, tapi aku punya uang 100, dia bilang gitu. Ya udah sini tak pinjam ya. Saya pagi saya berdoa, saya tempat tangan saya sama uang saya bilang itu, Tuhan tolong tunjukkan jalan. Enggak tahu ini cara kebetulan emang jalan Tuhan, saya nggak tahu. Saya ke puskesmas Silomerto, sampai di sana puji Tuhan dokternya orang Batak. Terus saya bilang, saya sama itunya, sama bagian daftaran itu, Pak, saya mau berobat. Astaga, Bu, kenapa itu, Bu? Saya bilang, sakit. Terus saya tutupin gini, sakit sampai orang-orang pada ngeliat. Sakit apa, Bu? Nggak tahu, saya bilang itu. Saya dapat nomor 63. Akhirnya masuk setengah 11 itu. Terus, selamat pagi, Dok. Oh, pagi, kenapa, Bu, ini? Ini kok namanya aneh ya, katanya. Iya, Dok, kenapa? Kristian ya, iya saya bilang gitu. Coba sini bilang gitu. Astaga, ini kena virus ya, katanya tante. Virus apa ya? Virus itu udah bermacam-macam. Ini kena virus pasir. Itu jangan dianggap enteng pasir itu. Kita kalau lihat sepintas lalu cuma karena pasir itu, tapi kalau pakai ini kacamata ini, virus itu semacam ulet tipisnya kayak rambut putih. Nah itu kalau kita misalnya dari mana kan
gatal tangan apa kaki ya, itu kalau bisa langsung dicuci sama karbol Wipol, dicuci. Itu bisa masuk ke tangan kita itu menjalar. Nanti kalau dia udah sedot, muntahnya muntah getah itu, muntah nanah itu, nanti dia keudahin, nanti dia keluar, terus nanti nempel lagi saat lagi terus kayak gitu. Dia bilang kalau bisa Bu, ini nanti saya kasih obat. Nanti kalau udah mandinya siang ke malam harus air panas sama Wipol Festif tuh yang cair itu. Dentol apa tuh ya? Oh, Dentol itu. Nah, satu botol itu jangan Wipol apa Dentol. Satu tutup itu jangan banyak-banyak, tapi air panas. Jangan air dingin itu. Puji Tuhan saya kasih tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, saya udah ada perubahan. Terus saya mau kembali lagi, tapi obat tuh masih ada. Terus kemarin si yang sari rasa, Bu Bambang tak lihat sini tangannya. Puji Tuhan Bu Bambang udah nggak ada ini. Iya Ci, saya bilang itu. Obatnya apa? Saya di rumah masih ada salepnya itu. Cuma kalau dipakainya mau tidur, jadi kan udah nggak beraktivitas, udah nggak makan. Nah itu intinya nggak boleh makan apa-apa tuh kalau udah mau malam itu. Tapi dengan ini langsung kering semua itu. Tinggal satu ini. Nah itu mungkin saya bilang nggak tahu cara kebetulan apa memang Tuhan udah taruh dokter itu orang Batak itu ke situ, dia yang menyembuhkan. Padahal udah berapa dokter yang saya iniin kemarin gatal-gatal itu nggak ada penyembuhan. Kemarin sama dokter Batak itu nggak tahu marganya apa. Dia bilang puji tuh bilang makasih ya Om, saya bilang itu. Iya mudah-mudahan ya Tante biar cepat sembuh ya. Walaupun dia nggak ngomong, tapi saya ngelihat suaranya dia, wah ini orang Batak, saya bilang. Terima kasih ya Dok, mudah-mudahan cepat. Ya sembuh nanti. Coba nanti saya doakan biar cepat sembuh ya. Puji Tuhan kemarin Minggu saya udah merasakan. Saya bilang kemarin tuh sajanya Minggu tuh saya mau kembali menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi saya masih ada yang mau menyaksikan, udah saya nanti aja dah. Nah, ya itulah saya biarpun bagaimana jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan walaupun kita sakit bagaimana tetap kita mencari Tuhan karena Dia yang tahu jalan kita harus kemana dan Tuhan tahu harus kemana kita berobat. Itu aja. Semoga kesaksian ini menjadi kekuatan saya, menjadi pegangan saya, jangan selalu menyepelekan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih. Menutup ya untuk pertanyaan Pak Iwan, mungkin bukan pertanyaan tapi pengalaman kita masing-masing Bapak Ibu. Seringkali kita memisahkan antara kehidupan rohani dan tidak rohani, seringkali seperti itu. Padahal di dalam dunia ini semua itu ya kalau kita sadari sifatnya rohani semuanya. Mau kita di gereja mau di luar itu ya rohani semuanya. Tidak ada yang kalau di gereja rohani, di luar duniawi sebenarnya seperti itu. Karena kalau kita konsepnya seperti itu kita merasa terbenarkan. Kalau di luar itu kemudian ya kayak dunia. Kalau di gereja kemudian ya langsung pindah channel ya jadi orang rohani. Tapi bahwa semuanya itu bersifat rohani dalam kita berinteraksi, bekerja, semua dia memuliakan nama Tuhan berarti. Memang ada kekurangan pasti. Kita masih belajar dan saya pun masih belajar ya bagaimana kita berinteraksi dengan berbagai macam orang latar belakang dan bagaimana kita sebagai terang dimanapun kita berada. Amin. Demikian mungkin dan kita akan berdoa syafaat. Semoga Tuhan HPS telah berjalan dan telah semua sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan betapa luar biasanya Tuhan bagi kita semua yang selalu memperhatikan dan memedulikan setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat, kita berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan, khususnya di GPGH, kita berdoa untuk Kota Wonosobo, juga bangsa kita berdoa untuk berjalannya pemilu bulan Februari nanti. Kita berdoa untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka,
doa buat keluarga almarhumah Ibu Sumaryoto juga. Kita doakan juga untuk keluarga pastori, dan kita juga berdoa untuk setiap apapun yang kita gerakan untuk kita doakan. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Mas Hermia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini, kalau kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan, dalam ibadah Home Bible Study di kediaman Bapak Ibu Handoko ini Tuhan. Satu kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami terima sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih juga kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat rohani yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kesaksian, sharing yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah pengalaman kami pribadi lepas pribadi itu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Menjadi pengalaman yang berharga bagi kami semua Tuhan, dalam kehidupan kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap ibadah yang ada di gereja kami Tuhan. Mari pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, GBGH Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Ibu Penasehat, seluruh keluarga pastori, Bapak Elman sekeluarga juga Tuhan. Engkau yang memakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang pakai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu Tuhan senantiasa menyertai. Biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, kami sidang gereja-Mu Tuhan, boleh semakin diberkati secara rohani Tuhan. Semakin boleh mengenal pribadi-Mu Tuhan melalui pelayanannya Tuhan. Dan iman kami boleh semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan, keluarga hamba-Mu Tuhan, secara rohani, secara jasmani Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong, berikan kesehatan Tuhan. Engkau cukupkan setiap apa yang diperlukan, bahkan apa yang menjadi kerinduan. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjangkau satu persatu Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Secara khusus berkat-berkat rohani Tuhan. Juga setiap apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit, dalam proses penyembuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan dan memulihkannya. Semuanya demi dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih berduka Tuhan. Keluarga almarhumah Ibu Sumaryoto Tuhan, yang telah Engkau panggil kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan Tuhan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Wonosobo Tuhan. Berkati Tuhan kota kami Wonosobo Tuhan, di mana kami umat-Mu tinggal di tempat ini Tuhan. Berkatilah kota kami ini Tuhan, supaya ada kedamaian, supaya ada kelimpahan Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan damai
di kota ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai yang ada di pusat sampai jajarannya, bahkan sampai di tempat kami berada. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, di dalam memimpin dan mengatur bangsa yang besar ini Tuhan, supaya kami boleh hidup berdampingan dengan damai Tuhan. Ada kemakmuran, murah sandang pangan semua Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami Tuhan. Juga bangsa ini Tuhan, dalam beberapa waktu dekat akan mengalami perhelatan pemilu Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa yang mengatur semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah menyiapkan seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan Kau yang mengatur Tuhan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan keamanan dalam pemilu ini Tuhan. Sekalipun ada banyak perbedaan Tuhan, tetapi kami boleh menjadi bangsa yang tetap bersatu Tuhan. Aparat keamanan semuanya Tuhan, penyelenggara pemilu semuanya Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong supaya setiap orang boleh melaksanakan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami saat ini Tuhan yang hadir. Tuhan Kau yang tahu setiap apa yang menjadi kerinduan bagi kami semuanya Tuhan. Dan kami bawa itu kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar setiap kerinduan kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga Bapak Ibu Handoko di tempat ini Tuhan, yang sudah menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati keluarga ini Tuhan. Kau berkati kesehatan, kemurahan-Mu Tuhan, juga kebahagiaan yang daripadamu Tuhan, sukacita yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin.